Penggemar Newcastle United memimpikan trofi besar pertama mereka selama 68 tahun akhir pekan ini saat mereka menghadapi Manchester United di Piala Carabao. Tim Eddie Howe telah bangkit sejak pengambil alihan klub oleh pemilik Arab Saudi pada tahun 2021. Saat ini mereka duduk di posisi yang berpeluang ke Liga Champions. Namun, mereka memiliki gangguan besar dari sepak bola Liga Premier sekarang dan mendapatkan trofi pertama mereka di bawah rezim baru akan sangat signifikan. United melakukan perjalanan ke ibu kota dalam performa yang baik dan memenangkan kompetisi baru-baru ini pada tahun 2017 setelah mengalahkan Southampton di final untuk yang satu itu. Ada perpanjangan waktu di final Piala Carabao, meski tidak dimainkan pada putaran awal kompetisi. Jika Newcastle dan Manchester United seri setelah 90 menit maka 30 menit lagi akan dimainkan sebelum adu penalti jika diperlukan. MU memang diunggulkan jadi juara, tapi melihat kekuatan The Magpies, maka laga final dipastikan tidak akan mudah. Kami punya kesempatan besar untuk memenangi trofi hari Minggu nanti, final Carabao Cup. Kami akan memberikan segalanya untuk jadi juara. Mulai sekarang, fokus kami ke laga itu. Undian 16 besar tidak penting. Saya cuma fokus ke Newcastle United. Itu saja, kata Ten Hag usai laga hadapi Barcelona. Erik Ten Hag sepertinya akan menampilkan tim yang sama dengan di babak kedua menghadapi Barcelona. Kuartet Diogo Dalot, Varane, Martinez dan Luke Shaw akan menjadi pelindung David De Gea. Di poros tengah Casemiro bisa kembali bermain. Fred yang bermain gemilang lawan Barca bisa kembali jadi starter, dengan Sabitzer sebagai pelapis. Di depan, Bruno kembali akan menempati posisi penyerang lubang di belakang Marcus Rashford. Sancho dan Antony bisa menghuni kedua sayap penyerangan, kanan dan kiri. Perkembangan Newcastle mungkin lebih cepat dari yang diharapkan dan datang tanpa pengeluaran selangit, yang terlihat dari klub lain yang mengalami kekayaan mendadak. Di bawah manajer Eddie Howe, strategi transfer yang cerdik, meskipun tidak spektakuler, telah menempatkan tim yang tampaknya akan terdegradasi musim lalu dalam pertarungan serius untuk tempat kualifikasi 4 besar Liga Champions. Sebuah tiket ke kompetisi klub elit Eropa akan membuka pintu untuk penandatanganan pemain bintang dan peningkatan lebih lanjut di lapangan, dengan tujuan akhir untuk menantang gelar terbesar. Posisi 4 besar Newcastle telah merosot dalam beberapa pekan terakhir. Tim Howe, yang akan tanpa kiper Nick Pope yang diskors, masih tampil lebih bagus dari musim lalu, dan trofi akan menggarisbawahi pekerjaannya yang mengesankan sejauh ini. Nampaknya Loris Karius akan tampil sebagai kiper, karena Martin Dubravka dilarang tampil, setelah pernah membela MU di Piala Carabao musim ini. Namun, Mark Gillespie juga menjadi pilihan. Namun Bruno Guimaraes bisa menjadi starter bersama Joelinton. Joe Willock mengalami sedikit masalah hamstring dan harus berpacu dengan waktu agar bisa fit. Matt Targett, yang tidak bermain sejak November karena cedera tumit, akan dimasukkan ke dalam skuad pertandingan. Ryan Fraser juga diperkirakan akan absen dari pertandingan. Meskipun Martin Dubravka tidak dapat tampil dalam pertandingan final, dia masih bisa diberikan medali pemenang oleh kedua klub. Aturan Piala Carabao menyatakan bahwa klub pemenang akan menerima 30 medali, dan terserah kepada mereka untuk menentukan siapa yang akan menerima. Terserah klub untuk memutuskan apakah kepada skuad hari pertandingan, mereka yang sebelumnya bermain di kompetisi,
atau mereka yang hanya bermain untuk klub, sementara staf pelatih juga termasuk dalam 30 orang. Pada dasarnya, tidak ada pemain atau anggota staf yang dijamin mendapatkan medali. Dan yang terpenting, setelah bermain 2 kali dalam kompetisi untuk United, dan sekarang menjadi anggota skuad Newcastle yang berharga, Dubravka memang bisa mendapat medali dari kedua sisi. Bagaimanapun, dan mereka yang bermain di final, dan memang banyak staf yang terlibat, pasti akan diberikan medali. Sementara itu, baik United maupun Newcastle sama-sama menurunkan 25 pemain di kompetisi musim ini. Tentu saja, Dubravka belum bermain 1 menit pun untuk Newcastle di kompetisi tersebut. Dan sementara Dubravka telah bermain lebih dari 25 menit di Manchester United, tampaknya tidak mungkin dia akan diberi medali setelah meninggalkan klub. Sebenarnya, sepertinya tidak mungkin kedua belah pihak akan memberinya medali. Namun, perlu diperhatikan bahwa, mirip dengan pemenang, pihak yang kalah akan mendapatkan 30 medali juga, dan sekali lagi, Dubravka secara teknis dapat menerimanya. Manchester United rupanya tidak merencanakan belanja besar-besaran musim panas nanti. Sebab klub tidak mau melanggar aturan financial fair play. Musim ini MU termasuk salah satu tim yang boros di bursa transfer. Untuk mendukung kerja manajer Erik ten Hag di musim perdananya, MU mengeluarkan lebih dari 200 juta pound. Menurut sumber ESPN, MU tidak akan belanja besar-besaran sekalipun ada pemilik baru. Alasannya adalah MU tidak tampil di Liga Champions musim ini, sehingga pemasukan berkurang. Yang kedua adalah MU kesulitan untuk mendapatkan uang dari penjualan para pemain yang tidak terpakai. MU tidak mau nantinya transfer gila-gilaan mereka akan berujung sanksi UEFA karena melanggar financial fair play.